Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo wargi Jabar, perkenalkan nama saya Ines Amelia dari Kabupaten Sukabumi. Saya menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Parakansala kelas 10. Pada topik kali ini saya akan membahas mengenai perspektif hukum tertulis dan juga hukum tidak tertulis, pengertian dan fungsi hukum, pengertian dan fungsi HAM, dan juga penerapan hukum dan HAM. Hukum tertulis adalah hukum yang secara resmi dibuat oleh pemerintah yang telah disepakati bersama. Hukum tidak tertulis adalah hukum berupa adat istiadat yang diakui dan ditaati masyarakat sekitar, tanpa adanya sumber hukum tercatat. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis mempunyai perbedaan di antara keduanya. Yang pertama, hukum tertulis aturannya pasti, sedangkan hukum tidak tertulis kadang aturannya tidak pasti. Yang kedua, hukum tertulis bersifat memaksa, sedangkan hukum tidak tertulis sifatnya tidak terlalu memaksa. Yang ketiga, hukum tertulis mengikat dan memiliki alat penegak peraturan, sedangkan hukum tidak tertulis ada atau tidaknya alat penegak peraturan yang tidak pasti. Yang keempat, hukum tertulis dibuat oleh badan tertentu atau pengawas, sedangkan hukum tidak tertulis dibuat dan disepakati bersama oleh masyarakat. Yang kelima, hukum tertulis saksinya itu berat, sedangkan hukum tidak tertulis saksinya ringan. Yang termasuk ke dalam contoh hukum tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan juga KUHP. Sedangkan contoh hukum tidak tertulis adalah hukum adat, dekret presiden, pidato presiden, dan juga etika dan moral. Hukum tertulis sangat penting karena dapat memberikan kerangka kerja yang jelas dan terukur untuk masyarakat. Sementara hukum tidak tertulis mencerminkan norma-norma, nilai, dan tradisi yang membentuk dasar moral dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya bekerja sama untuk membentuk landasan yang kokoh bagi keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Pengertian hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Plato. Menurut Plato, hukum adalah aturan yang disusun berdasarkan banyaknya pertimbangan agar tersusun sebaik mungkin dan juga tertata. Sedangkan yang kedua, menurut Surjono Sukanto, hukum adalah suatu sistem norma yang berfungsi untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang berkaitan dengan hak dan juga kewajiban. Si hukum dalam kehidupan masyarakat yaitu hukum sebagai pemelihara ketertiban dan juga keamanan, hukum sebagai sarana penegak keadilan, hukum sebagai sarana pembangunan, dan juga hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. Selain itu, ada contoh penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada aturan pembayaran iuran khas RT. Yang kedua, warga menginap wajib lapor kepada pimpinan RT. Yang ketiga, semua warga masyarakat wajib menjaga keamanan lingkungan. Yang keempat, setiap anggota keluarga harus mengirimkan perwakilan untuk siskamling atau ronda. Yang kelima, warga baru wajib lapor kepada ketua RT. HAM atau hak asasi manusia menurut Jan Martenson didefinisikan sebagai sesuatu yang melekat dalam diri manusia. Tanpa adanya HAM, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Ada lagi menurut Baharudin Lopa, hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta dan sifatnya kodratif. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis HAM yang diakui secara universal. Hak asasi manusia atau HAM bersifat universal, yang artinya berlaku bagi semua manusia tanpa membeda-bedakan berdasarkan ras, keyakinan, suku, maupun bangsa. Hak asasi manusia contohnya yaitu terlahir bebas dan mendapat perlakuan yang sama. Yang kedua, hak tanpa adanya diskriminasi, hak untuk hidup, hak tanpa perbudakan, bebas dari penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan. Contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia atau di negara kita. Yang pertama itu ada pemberantasan PKI pada tahun 1965 sampai 1966 yang pernah terjadi pada tanggal 30 September 1965 yang dikenal sebagai G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI terjadi karena terbunuhnya 30 jenderal dan Orde Baru menduga PKI ialah datang dari semuanya. Ini merupakan gambaran contoh peristiwa G30 SPKI. Peristiwa Aceh 1990. Peristiwa yang terjadi di Aceh ini sejak 1990 telah banyak memakan korban, baik dari pihak aparat maupun penduduk sipil yang tidak berdosa.
peristiwa Aceh diduga dipicu oleh unsur politik yang dimana terdapat pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh merdeka. Ini merupakan gambar peristiwa Aceh pada tahun 1990. Prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil dan transparan mencakup keadilan bagi semua individu, keterbukaan dalam proses hukum, penegakan hukum yang tidak diskriminatif, dan akuntabilitas dari para penegak hukum. Mengapa penting memiliki sistem hukum yang adil dan transparan dalam suatu negara? Bila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, dapat berakibat terjadinya chaos di tengah masyarakat dan runtuhlah negara. Sebaliknya, jika penegakan hukum berjalan dengan baik, akibatnya keadilan dan kedamaian masyarakat terpelihara dan terjaga sehingga negara bisa tetap berdiri dan maju. Peran dan tanggung jawab individu dalam penegakan HAM. Peran individu dalam menegakkan HAM yaitu yang pertama, menghormati orang lain, yang kedua, menolak segala bentuk pelanggaran HAM, yang ketiga, memberi kepercayaan kepada pemerintah, yang keempat, melaporkan tiap pelanggaran HAM, yang kelima, menyebarluaskan informasi tentang penegakan HAM. Menyebarluaskan pendidikan HAM. Menyebarluaskan pendidikan HAM caranya dengan memberi pemahaman tentang prinsip HAM melalui pendidikan formal maupun non-formal. Dengan begitu, warga negara bisa lebih sadar akan hak asasi manusia tiap orang sehingga bisa mematuhinya. Yang kelima, kerjasama antar kelompok. Kerjasama antar kelompok diperlukan untuk mengatasi pelanggaran HAM atau hak asasi manusia di Indonesia. Kerjasama diperlukan untuk mempromosikan perdamaian, toleransi, dan juga penghargaan terhadap HAM. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Inessa Amelia dari 91 Parakan Salak, siap menjadi Duta Hukum dan HAM Jawa Barat 2024. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.